Hello sobat, welcome back to History Zero Nine. Sebagai salah satu kebudayaan tertua di dunia, mitologi Mesir kuno terkenal dengan kisah ratusan dewa dan dewinya yang sempat mewarnai kebudayaan dunia. Saking pentingnya, setelah penyatuan Mesir atas dan bawah pada 3100 sebelum Masehi, Firaun Mesir adalah imam besar yang memimpin pemujaan dewa dan dewi tersebut. Namun, sekitar abad ke-6 Masehi, Mesir berhenti memuja dewa-dewinya dengan pengaruh kekristenan yang makin mendunia. Sejak 1971, Islam adalah kepercayaan utama Mesir. Apakah itu berarti mitologi tersebut hilang? Kisah mitologi Mesir kuno tidak pernah lekang oleh waktu. Tidak hanya di masa lampau, mitologi Mesir kuno tersebut terus diadaptasi kisahnya di dunia hiburan. Salah satunya adalah dengan film Ghost of Egypt pada 2006 dan anime serta game kartu Jepang Yu-Gi-Oh pada 1996 sampai 2004. Yang pertama, Dewa Osiris. Osiris, Asar, Asari, Aser, Ausar, Ausir, Wesir, Usir, Usire, Ausar, nama lain dari Dewa Osiris, adalah dewa tanaman di Mesir kuno. Seperti halnya Demeter di Yunani, itulah kenapa wajahnya digambarkan berwarna hijau. Seperti warna sungai Nil yang airnya membuat orang Mesir dapat menghasilkan panen yang sangat baik. Osiris adalah putra sulung dari Dewa Bumi Geb dan Dewi Langit Nut. Ini terkait dengan kenyataan bahwa tanaman tumbuh berkat kerjasama antara bumi dan langit. Sebagai raja para dewa, Osiris mengenakan mahkota Firaun dan membawa pelengkung dan pemukul gembala untuk memukuli jelai. Seperti Demeter, Osiris memiliki saudara dan saudari. Ia menikahi saudarinya sendiri, yaitu Isis. Sejak kerajaan lama, sekitar 2000 sebelum Masehi, Osiris telah disembah sebagai dewa alam maut dan kelahiran kembali, serta sebagai dewa tanaman. Dalam bercocok tanam, benih dimasukkan ke dalam bumi, lalu muncul lagi sebagai panen. Jadi, banyak kebudayaan di dunia menganggap bahwa dewa tanaman adalah dewa kelahiran kembali. Selain Osiris, aspek ini juga adalah pada perspeksi dari Yunani, serta makna meter dari Asia Barat. Dalam suatu kisah, Dewa Set menipu Osiris untuk masuk ke dalam sebuah peti kayu. Setelah Osiris masuk, Set mengunci peti itu dan melemparkannya ke sungai Nil untuk menyingkirkan Osiris. Isis berusaha mencari peti itu dan pada akhirnya berhasil mengeluarkan tubuh Osiris dari dalamnya yang hendak ia makamkan. Akan tetapi, Set merebut tubuh Osiris dan mencabik-cabiknya, lalu menyebarkan semua potongan tubuh itu ke seluruh Mesir. Isis berkelana untuk menemukan semua potongan tubuh Osiris sebagai istri yang baik, hingga ia berhasil menyatukan semuanya kembali. Setelah tubuhnya menyatu, Osiris hidup kembali. Ia dan Isis selalu memperoleh seorang anak yang bernama Horus. Orang Mesir di kerajaan lama mempercayai bahwa Firaun yang masih hidup merupakan perwujudan Horus, sedangkan Firaun yang sudah mati sebagai perwujudan Osiris. Di kemudian hari, orang menganggap bahwa setiap orang yang mati adalah perwujudan Osiris. Pada masa kerajaan baru, sekitar 1500 sebelum Masehi, Osiris dan Re digabungkan menjadi satu dewa, di mana Re adalah wujudnya ketika siang dan Osiris adalah wujudnya saat malam. Berikutnya Dewi Isis. Isis atau Aset, bahasa Yunani kuno, adalah dewi dalam kepercayaan Mesir kuno. Ia dipuja sebagai ibu dan istri yang ideal, dan juga sebagai dewi alam dan sihir. Isis merupakan sahabat bagi para Buddha, pendosa, tukang, dan orang yang tertekan. Ia juga mendengarkan doa-doa orang kaya, aristokrat, dan penguasa. Isis umumnya digambarkan sebagai ibu kandung Horus, seorang dewa perang berkepala burung. Walaupun menurut beberapa tradisi, ibu kandung Horus adalah Hathor. Isis juga dikenal sebagai pelindung orang mati dan dewi anak-anak. Di atas kepala Dewi Isis terdapat sebuah mahkota berbentuk tahta, maka ia merupakan representasi tahta Firaun.
Fir'aun digambarkan sebagai putranya yang duduk di tahta yang diberikan Isis. Kultus Isis sendiri populer di Mesir kuno. Kuil Isis yang paling penting terletak di Behbet El Hagar, delta Sungai Nil, serta di Pulau Philae, Mesir hulu semenjak masa kekuasaan Nestanebo I 380 atau 362 sebelum Masehi. Dewi Isis merupakan putri pertama Geb, dewa bumi, dan Nut, dewi langit. Ia menikahi saudara laki-lakinya bernama Osiris dan mengandung Horus darinya. Dewi Isis berperan penting dalam kebangkitan kembali Osiris setelah Osiris dibunuh oleh Set. Dengan menggunakan kemampuan sihirnya, ia berhasil mengembalikan anggota-anggota tubuh Osiris yang sebelumnya terpencar-pencar. Mitos ini menjadi sangat penting pada periode Yunani Romawi. Misalnya, Sungai Nil diyakini banjir setiap tahunnya karena Isis menangisi kematian Osiris. Kematian dan kelahiran kembali Osiris dihidupkan melalui ritual. Pemujaan Dewi Isis pada akhirnya menyebar di Yunani Romawi dan terus berlanjut hingga paganisme ditindas pada masa kekristenan. Yang berikutnya, anak Osiris dan Isis, yaitu Dewa Horus. Horus adalah salah satu dewa paling penting dalam agama Mesir kuno. Ia dipuja sejak kurun pradinasti hingga masa Yunani dan Romawi. Horus adalah putra Isis dan Osiris. Akan tetapi di lain tradisi, Hathor dianggap sebagai ibunya, bahkan terkadang istri Horus. Dalam pantheon Mesir, Horus dipuja sebagai dewa langit, dewa perang, dan dewa pelindung. Berbagai bentuk perwujudan Horus tercatat dalam sejarah, tetapi dianggap sebagai dewa-dewa berbeda oleh Egiptolog. Berbagai bentuk yang berbeda ini mungkin merupakan berbagai persepsi yang sama namun berlapis-lapis, yang menonjolkan ciri tertentu atau hubungan sinkretis satu sama lain. Sesuai dengan cara pandang Mesir kuno, memandang bahwa terdapat banyak aspek dari realitas. Bentuk perwujudan paling awal dari Horus adalah Raja Wali, yang merupakan dewa pelindung Nekhen di Mesir atas, dan juga merupakan salah satu dewa nasional pertama Mesir. Dewa ini secara khusus dikaitkan dengan Raja Fir'aun, yang ketika hidup dianggap sebagai manifestasi Horus di muka bumi dan sebagai Osiris ketika sudah wafat. Hubungan keluarga yang paling sering ditemui menggambarkan Horus sebagai putra dari Isis dan Osiris, tetapi di lain Hathor tradisi dianggap sebagai ibunya dan kadang-kadang sebagai istrinya. Horus melayani banyak fungsi di jajaran Mesir, terutama menjadi dewa matahari, perang, dan perlindungan. Dan cerita pun selesai.